tsani. Kemarin kita sudah memasuki ad-darsul awal. Wa qad qara'na al-hiwar baina Hashimun wal mudarris. Kita telah membaca percakapan antara Hashim wal mudarris dan guru. Kemudian terakhir kita sudah juga mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas tentang inna, ya, inna. Bisa kita lihat ya halaman 7 bagian ketiga. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Inna apabila bertemu dengan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Dhamir yang terpisah itu misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya, kamu, dia, kami, itu dhamir yang terpisah ya. Inna apabila bertemu dengan dhamir yang terpisah, huwa, ia, anta, anti, ana, hum, hunna, antum, antunna, nahnu, maka dhamir yang terpisah itu, dhamir munfasil itu harus berubah menjadi dhamir muttasil, harus berubah menjadi dhamir yang tersambung. Ya, dhamir yang tersambung itu dalam bahasa Indonesia ku, mu, nya, ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ya hu, ha, ya, hum, hunna, kum, ki, dan seterusnya. Jadi inna apabila bertemu dengan huwa maka berubah menjadi innahu. Inna bila bertemu dengan hum maka berubah menjadi innahum. Inna bertemu dengan hiya berubah menjadi innaha. Inna bertemu dengan hunna berubah menjadi innahunna, dan seterusnya. Kita baca dulu deh untuk memurojaah apa yang kita pelajari kemarin. Silakan iftahu al-mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya. Sanaqra'u jami'an, kita akan baca sama-sama. Ana aqra'u awwalan. Inna huwa, innahu. Tafadhalu. Inna huwa innahu. Innahum innahum. Innahum innahum. Inna hiya innaha. Inna hiya innaha. Inna hunna innahunna. Inna hunna innahunna. Inna anta innaka. Inna anta innaka. Inna antum innakum. Inna antum innakum. Inna anti innaki. Inna anti innaki. Inna antunna innakunna. Inna antunna innakunna. Inna ana innani. Inna ana innani. Au inni. Au inni. Inna nahnu innana. Inna nahnu innana. Au inna. Au inna. Baik. Tafadhal agliku al-mikrofon, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Saya akan minta ya untuk membaca untuk mengerjakan tugas bagian 4 nomor 1. Silahkan Pak Ari. Tafadhal. Raqmul awal. Huwa tajirun. Adkhil inna. Masukkan inna. Innahu Na'am. tajirun. Innahu tajirun. Ahsanta. Apa artinya Pak? Innahu tajirun. Sesungguhnya dia pedagang. Na'am, sesungguhnya dia seorang pedagang. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Mufti. Ana talibun. Adkhil inna. Ana talibun.
Innani tolibun. Innani talibun. Au inni talib. Inni tolibun. Nah, ma maknahu apa artinya, Pak? Saya Sesungguhnya pelajar. saya adalah pelajar. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Hum minal yabani. Innahum minal yabani. Naam, innahum. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Bu Suharti. Bu Suharti, antum adkiya'u. Innakum azkiya'u. Naam, ahsanti. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya kamu, Kalian ya. kalian, azkiya, Adkiya'u jam'un min dzakiyun. Ma makna dzakiyun? apa nih, Ustaz? Naam, dzakiyun cerdas. Anda cerdas. Sesungguhnya kalian cerdas. Kalian adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Azkiya jamak dari zakiyun. Taib, ahsanti, barakallahu fiik. Berikutnya Bu Sulistiani. Hiya mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Nah. Innaha mutazawwijatun. Nah, mutazawwijatun. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya dia, apa ya Pak Ustaz? Mutazawwijatun. Sudah menikah. Oh, zaujun berpasangan ya. Sesungguhnya dia sudah menikah. Nah, ahsanti. Zaujatun. Ini untuk perempuan ya. Hiya zawwijatun, sungguhnya dia perempuan sudah menikah. Kalau laki-laki mutazawwijun. Mutazawwijun. Ijatun. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Sulistiani. Berikutnya Taufik. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Inna muslimuna. Inna, nanya panjang ya. Inna muslimuna. Nah, apa artinya, Pak? Sesungguhnya kami muslim. Nah, sesungguhnya kami orang-orang muslim ya. Muslimun jamak ya. Boleh inna, boleh pula innana. Boleh inna atau innana. Baik, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya Pak Teni. Antunna mujtahidatun. Pak Teni. Pak Teni ghair musta'id. Pak Teni belum siap mungkin? Ya. Innahunna mujtahidatun. Nah, keliru ini. Inna kunna mujtahidatun. Ini sudah dikoreksi ya tadi malam. Inna kunna mujtahidatun. Ya, apa artinya, Pak? Sesungguhnya mereka mereka antunna. Kalau mereka hunna, ini antunna. Oh, sesungguhnya kalian ya. Ya, kalian. Sesungguhnya kalian adalah wanita yang rajin. Betul, sesungguhnya kalian wanita-wanita yang rajin. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya Mas Yutoto. Hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Innahunna muslimatun. Artinya, Pak? Sesungguhnya mereka perempuan para muslimah. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Agus lagi. Anta rajulun ghaniyun. Pak Agus mana? Yang mana? 9 ya? Rajulun ghaniyun, nomor 9. Adkhil inna, masukkan inna. Inna innaka. Betul, innaka rajulun ghaniyun.
Innaka rajulun ghaniyun. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya kamu ya. Iya. Sesungguhnya kamu anak laki-laki Bukan yang anak laki-laki dewasa dia. Rajulun laki-laki dewasa yang ghaniyun. Kaya. Baik. Kaya. Oh, kaya. Nah, yang kamu laki dewasa yang Sebagai kamu laki-laki dewasa yang kaya. Nah, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya Pak Ari. Anti zakiyatun. Innaki zakiyatun. Nah, artinya Pak? Sesungguhnya kamu adalah cerdas. Nah, sesungguhnya kamu adalah wanita yang cerdas, perempuan yang cerdas. Ya. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ari. Jadi demikian ya, kita sudah bisa merubah dari dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, menjadi dhamir muttasil apabila bersambung dengan inna. Berikutnya kita akan masuk latihan kelima. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Silakan dibuka mikrofonnya. Iftahu al-mikrofon. Sanaqra'u jami'an, kita akan baca sama-sama. Ana aqra'u awalan, saya baca terlebih dahulu. Al-mudarrisu jadidun. Tafadhalu. Al-mudarrisu jadidun. Nah, kita ulang ya sama-sama. Al-mudarrisu jadidun. Silakan. Al-mudarrisu jadidun. Baik. Adkhil inna, masukkan inna. Innal mudarrisa jadidun. Silakan. Innal mudarrisa jadidun. Baik. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Adkhil inna. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawijatun. Mutazawwijun. Diulang. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawijun. Inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawijun. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. Agliku al-mikrofon, ditutup dulu mikrofonnya. Sya'ashrahu madza qara'na. Saya akan jelaskan apa yang barusan kita baca. Baik. Perhatikan di sini. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun ini adalah kalimat yang sangat sederhana yang sudah kita pelajari di bab 1, yaitu jenis kalimat mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-mudarrisu. Apa itu mubtada? Mubtada kata utama, ya, kata yang sedang kita bicarakan, sedang kita jelaskan. Kita sedang ngomongin apa sih? Kita sedang ngomongin guru. Nah, ini berarti mubtadanya adalah al-mudarrisu, guru. Kemudian sesudah mubtada ada khobar. Ya. Kita sedang ngomongin guru. Gurunya kenapa? Nah, khobarnya apa? Keterangannya apa? Gurunya jadidun, gurunya baru. Ya, jadi ini mubtada khobar, kata utama dan keterangannya. Mubtada khobar apabila dimasukkan inna di depannya, pakai kata inna artinya sesungguhnya, maka mubtadanya berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Kita tahu ya, semua isim harokat akhirnya asalnya adalah dhammah. Baru dia berubah menjadi kasrah atau fathah atau yang lain apabila ada penyebab dia berubah. Ya. Pada pertemuan yang lalu ya di buku 1 kita sudah bahas itu.
penyebab dia berubah jadi kasroh. Itu banyak tuh, ada karena huruf jar, karena mudhaf ilaih, karena di depannya ada angka, dan macam-macam. Tapi kita belum belajar apa penyebabnya kalau dia berubah menjadi fathah. Nah, ini kita baru belajar nih kali ini. Penyebab satu isim berubah menjadi fathah harokat akhirnya. Yaitu apabila di depannya ada kata inna, artinya sesungguhnya. Ya. Jadi sekali lagi, mubtada khabar dimasukkan inna, maka mubtadanya berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun, masukkan inna Fatimata, ya, tabibatun. Hamidun mutazawwijun, masukkan inna hamidan mutazawwijun. Demikian ya. Afahimtumu? Bisa difahami? Indakumus soal, ada pertanyaan? Maafi, nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk latihan ke-6. Adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkanlah inna ke dalam kalimat berikut ini. Wadbit awakhiral kalimati. Dan berikan harakat, ya, pada akhir-akhir katanya. Ya. Akhir katanya tolong dibaca harakatnya. Silakan Pak Mufti. Ad-darsu sa'bun. Adkhil inna. Ad-darsu sa'bun. Nah. Inna darsa sa'bun. Ahsanta, inna darsa sa'bun. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya darsa apa, Pak? Pelajaran. Oh, pelajaran mudah. Sa'bun sulit. Oh, sesungguhnya pelajaran sulit. Nah. Ma diddu sa'bun. Apa lawan kata dari sa'bun? Mudah itu apa ya? Mudah. Kata Sahlun. Sahlun. Sahlun, San. Sahlun mudah. Sa'bun sulit. Sahlun. Nah, inna darsa sa'bun. Sesungguhnya pelajaran sulit. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mufti. Berikutnya Pak Muhadi. As-sayyaratu jamilatun. Adkhil inna. Inna sayyarata jamilatun. Ahsanta, inna sayyarata jamilatun. Terjem. Sesungguhnya mobil ini indah. Mobil ini indah, atau bagus. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Nastamir, kita lanjutkan Bu Suharti. Raqmu thalith. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Nah, innal Qur'ana kitabullahi. Ahsanti. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya Al-Qur'an ini kitab Allah. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Suharti. Berikutnya Bu Sulistiani. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Adkhil inna. Inna Muhammadun sallallahu Inna Muhammad. Inna Muhammadan as-sahih. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullah. Rasulullahi. Rasulullahi menjadi mudhaf ilaih, ya, menjadi pemilik dari Rasul. Jadi tadi inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, santi, barakallahu fiik. Baik. Nastamir, kita lanjut. Setelah Bu Sulistiani, Pak Taufik. Aminatu talibatun. Adkhil inna. Aminatu talibatu. Inna talibah. Talibatun. Inna aminata talibatun. Ahsanta. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya Aminah pelajar. Nah, sesungguhnya Aminah adalah seorang
pelajar. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya Pak Teni. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Adkhil inna. Inna lughata arabiyatu sahlatu. Innal lughata al-arabiyya Al-arabiyatu sahlatu. Al-arabiyyata. Oh, tak ya. Kenapa tak juga? Kira-kira kenapa Pak? Satu ini lughatu arabiyah itu satu rangkaian. Karena al-arabiyyatu sifat dari al-lughatu. Karena sifat dari al-lughatu. Kita lihat di sini dua-duanya memakai alif lam. Ya, kalau ada dua-duanya sama alif lam atau sama-sama nakirah, ini berarti kata tersebut adalah sifat dan mausuf. Ya. Jadi bagaimana tadi Pak? Diulang Pak. Silakan. Inna al-lughatal arabiyata sahlatu. Sahlatun. Ahsanta. Apa artinya? Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Mudah. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih Pak Temi. Jadi demikian ya. Inna karena memfathahkan kata yang ada di depannya. Kalau kata yang ada di depannya itu memiliki sifat, kita ingat bahwa sifat itu mengikuti apa yang disifati. Kalau kata di depan memiliki sifat, maka sifatnya juga harokatnya berubah menjadi fathah. Baik. Nastabir, kita lanjutkan ke Pak Yutoto. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Nah, ahsanta. Apa artinya Pak? Sesungguhnya jam tangan ini mahal. Jam tangan ini mahal. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, jadi hadhihi di sini tidak terpengaruh dengan adanya inna ya, karena hadhihi kata tunjuk dan dia tetap, dia nggak akan berubah menjadi hadiha, nggak akan berubah menjadi hadihu, nggak berubah, dia tetap hadhihi ya, sehingga yang berpengaruh adalah kata sesudah hadhihi. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Berikutnya Pak Agus Rukbana. Bilalun ghaniyun. Inna bilala ghaniyun. Inna bilalan. Bilalan ghaniyun. Nah, pakai tanwin ya. Inna bilalan ghaniyun. Asalnya bilalun pakai tanwin juga, tapi tanwinnya dhammatain. Maka ketika ada inna, tanwin juga, tapi tanwinnya fathatain. Inna bilalan ghaniyun. Nah, apa artinya Pak? Sungguhnya Bilal kaya. Nah, sungguhnya Bilal orang kaya. Ahsanta, barakallah. Berikutnya Pak Ari. Al-mudiru fil fasli. Innal mudira fil fasli. Nah, ahsanta. Innal mudira fil fasli. Apa artinya Pak? Sesungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Nah, sungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mufti. Al-ma'u baridun. Adkhil inna. Innal ma'a baridun. Nah, innal ma'a baridun. Apa artinya Pak? Sesungguhnya air tadi ya? Ya, betul. Air. Baridun panas. Dingin. Dingin. Panas dingin. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air dingin. Madiddu baridun. Apa kebalikan baridun? Panas apa tadi? Lupa tadi. Harun. Harun. Ingat aja bahasa Sunda Pak. Hardang ya. Harun. Harun panas. Innal ma'a harun. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air dingin. Baik. Terima kasih
Pak Mufti. Intahina ya, selesai latihan 10. Nah, ini kita lihat di sini ada keterangannya di sini. Perhatikan, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Ya, rangkaian kata ini adalah kalimat mubtada dan khobar. Kata pertama adalah al-mubtada'u, kata utama. Kata kedua adalah al-khobaru, keterangannya. Ya. Ini mubtada, ini khobar. Apabila dimasukkan inna, berubah menjadi innas sayyarata jamilatun. Ya. Kata sesudah inna berubah statusnya menjadi isim inna, ismun inna. Yang tadinya mubtada berubah menjadi ismun inna. Dan isim inna harakat akhirnya adalah fathah. Kemudian khabarnya, ya khabarnya tetap menjadi khabar, tapi istilahnya khabar inna juga dia. Ya. Jadi kata sesudah inna disebut isim inna, kemudian kata sesudah isim inna disebut khabar inna. Demikian. Anda punya soal, ada pertanyaan tentang isim inna dan khabar inna? Fahimtumu? Bisa difahami semua? Faham Pak ya? Insyaallah. Insyaallah. Paham. Baik. Nastamiru ila tamrin as-sabi. Kita lanjutkan ke latihan ke-7. Ta'ammalil mithalain. Perhatikanlah dua contoh ini. Thumma kawwin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Kemudian buatlah kalimat seperti keduanya, seperti dua contoh ini. Minal kalimatil atiyati. Dari kata-kata berikut ini. Ya, perhatikan, dua contoh. Al-mithalul awal. Kita baca sama-sama, silakan di on mic semuanya. Iftahu al-mikrofon. Nakra'u jami'an. Aminal hindi anta min Pakistana. Tafadhalu. Aminal hindi anta minal Pakistana. Perhatikan ya. Min apabila ada alif lam maka dia berubah menjadi minal. Tapi min kalau tidak ada alif lam maka dia tetap min, tidak berubah menjadi minal ya, tidak berubah menjadi mina. Ya, jadi min ini berubah menjadi mina kalau ada alif lam di depannya. Kita ulang. Aminal hindi anta min Pakistana. Tafadhalu. Aminal hindi anta min Pakistana. Al-mithalu tsani, contoh kedua. At-tabibun anta muhandisun. At-tabibun anta muhandisun. Nah, tabibun anta muhandisun. Baik. Tafadhal agliku al-mikrofon, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Ya, saya akan jelaskan tadi yang barusan kita baca. Ya, ini adalah pertanyaan yang diawali dengan kata A. A artinya apakah? Kita tahu ya. Kalau pertanyaan apakah berarti jawabannya adalah nanti na'am aw la, ya, iya atau tidak. Pertanyaan apakah tapi ditambah dengan am. Am artinya atau. Jadi ini kita bertanya tentang dua pilihan. Aminal hindi anta min Pakistan. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Ya. Maka nanti jawabannya na'am ana minal hindi atau ana minal hindi, langsung juga boleh. At-tabibun anta muhandisun. Apakah insinyur kamu? Apakah dokter kamu atau insinyur? Nah, kita diminta membuat kalimat ya, dengan pola seperti tadi. Di depannya ada a, kemudian ada pilihan ya, menggunakan am. Am artinya atau. Contoh nomor 1, anta mujtahidun kaslan. Ya, kita bikin pertanyaan dari kata-kata ini. Misalnya, mujtahidun anta am kaslanu. Boleh gitu ya. Mujtahidun anta am kaslanu. Baik. Nomor 2, boleh dicoba. Silakan Pak. Tadi Pak siapa?
Tadi Pak Mufti ya. Ayo, Sekarang Ustaz. Pak Muhadi silakan. Hiya as-sinu al-yabanu. Tafadhal. Minasini anta am Iya. aminasini Hiya am minal yabani. Naam, aminasini hiya am minal yabani. Artinya Pak? Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Naam, ahsanta. Apakah dari Cina dia atau dari Jepang? Jadi hiyanya boleh di depan, boleh di belakangnya. Kalau yang tadi dicontohkan hiyanya atau bomirnya di belakang. Aminal hindi anta. Aminasini hiya. Ya, boleh. Hiya minasini. Boleh juga ya. Am minal yaban ataukah dari Jepang. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Setelah Pak Muhadi, Bu Suharti. Rokmu thalif. Ini dibacanya anta atau anti, Bu? Anti. Kenapa? Karena lanjutannya tobibatun. Pakai tamar butoh. Anti tobibatun mumarridatun. Tafadhal. Kawin jumalan. Buat kalimat. Atobi anti mumarridotun. Nah, santi. Atabibun anti mumarridatun. Apa artinya, Bu? Apakah kamu perempuan dokter atau pasien? Bukan. Mumarridah laisa maridatun. Bukan pasien. Bukan. Perawat. Oh, baik. Mumarridatun artinya Apakah kamu perempuan dokter atau perawat? Perawat. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Mumarridatun perawat perempuan. Kalau perawat laki-laki mumarridun. Kalau pasien maridun, biduni mak di depannya, ya, tanpa mim. Baik. Ya, silakan Pak. Tanya Pak Ustaz. Tadi kan atobibatun. Kalau anta atobibatun amaridotun bisa ya? Anti. Anti bisa ya? Bisa, boleh saja. Anti atobibatun mumarridatun, ada sahih. Atabibatun anti mumarridatun hada sahih aidan. Ini juga benar. Baik, nastamiru, kita lanjutkan setelah Bu Suharti, Bu Sulistiani. Rokmur Rabi. Hum nasara yahudun. Anasarahum am yahudun. Nah, anasarahum am yahudun. Apa artinya, Bu? Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Nah, apakah mereka orang Nasrani atau mereka orang Yahudi? Nah, santai. Barakallahu fiik. Berikutnya setelah Bu Sulistiani, Pak Taufik. Tafadhal. Hadza masjidun madrasatun. Ahada masjidun am madrasatun. Naam, ahada masjidun am madrasatun. Atau hadanya di belakang juga boleh. Masjidun hada am madrasatun. Penekanannya mungkin lebih terasa gitu kalau hadanya di belakang ya. Masjidun hada am madrasatun. Apakah masjid ini atau sekolah? Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Setelah Pak Taufik, Pak Teni. Hadhihi sayyaratul mudiri, sayyaratul mudarrisi. Hadza sayyaratul mudiri am sayyaratul mudarrisi. Nah, diulang Pak. Hadhihi laisa hada. Oh ya. Hadhihi sayyaratul mudiri am sayyaratul mudarrisi. Ahsanta, barakallahu fiik. Apa artinya, Pak? Apakah ini mobilnya direktur atau mobilnya guru? Ahsanta, barakallahu fiik. Apakah ini mobilnya kepala sekolah ya, direktur? Kepala sekolah ya. Mobilnya guru. Baik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya Pak Yutoto. Anta mutazawwijun azabun.
amutazawwijun anta am azabun. Na'am, ahsanta. Tazawwijun anta am azabun. Apa artinya, Pak? Apakah kamu sudah menikah atau lajang? Nah, ahsanta. Berikutnya Pak Ari Arfianto. Hunna khalatuka ammatuka. Tafadhal. Ahunna kholatuka ammatuka. Nah, ahunna khalatuka am ammatuka, atau boleh juga dibalik. Akhalatuka hunna am ammatuka. Apa artinya, Pak? Apakah mereka bibimu atau pamanmu? Ammatu bibi juga. Khalatun ini jamak ya. Khalatun, khalatuka, apakah mereka bibi-bibi dari ibumu atau bibi-bibi dari bapakmu? Ribet juga ya. Jadi khalatun itu bibi dari bapak, jamak ya. Ammatun bibi-bibi dari bapak. Khalah tadi dari ibu. Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Mufti. Huwa Pakistanu Iranu. Pakistanu huwa am Iranu. Tambahkan min. Oh. Min Pakistanu huwa am Iranu. Min. Oh, amin Iranu. Nah, diulang Pak. Harokat akhirnya masih kurang tepat. Setelah min harus berubah jadi apa? Oh, Irani. Bukan. Bukan kasrah. Karena nama tempat. Irana. Irona. Ya, coba diulang. Dari awal. Min Pakistana huwa am min Irana. Irona. Nah, apa artinya, Pak? Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Na'am, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Silakan Pak Muhadi. Baituka qaribun ba'idun. Afan, ketutup. Iya. Qaribun baituka amba idun. Nah, apa artinya, Pak? Apakah rumahmu dekat atau jauh? Nah, rumahmu dekat atau jauh. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Demikian ya, kita sudah berlatih Pak ini. Ustadz, Ya, silakan. Ustadz, tanya Pak Ustadz. Jadi saya lihat ada dua cara ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya kayak yang terakhir tadi am qaribun baituka am baidun ya. Atau am baituka qaribun baituka qaribun am baidun. Atau dibalik. Qaribun baituka. Yang sering dipakai yang mana Pak Ustadz? Dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh ya. Tapi kalau saya enaknya yang karena bahasa Indonesia, apakah rumahmu dekat atau jauh gitu. Jadi abaituka qaribun am baidun gitu. Boleh juga. Ya. Jadi tergantung penekanan. Biasanya kata yang di belakang itu kata yang ditekankan. Jadi misalnya kalau kita menanyakan dekat atau jauhnya, dekat dan jauhnya di belakang. Abaituka qaribun, apakah rumahmu dekat? Jadi yang kita tekankan masalah dekat atau jauhnya. Abaituka qaribun am ba'idun, apakah rumahmu dekat atau jauh? Gitu. Tapi kalau kita menekankan soal rumahnya di belakang. Aqaribun baituka, apakah dekat rumahmu? Nah, itu kan. Yang ditekankan rumahnya. Apakah dekat rumahmu? Am ba'idun atau jauh? Nah, jadi ini gaya bahasa saja sebetulnya sih, ya. Gaya takbir, gaya pengungkapan, tergantung apa yang mau ditekankan. Dua-duanya benar secara tata bahasa. Baik. Bisa difahami, Pak?
Ya, Baik. baik. Ya. Baik, kita lanjut latihan ke-8. Latihan ke-8. Ta'ammalil amfilatal atiyata. Lidhu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk penggunaan kata dhu. Ya. Perhatikan. Ya. Kita baca sama-sama. Ya. Tafadhalu iftahu al-mikrofon. Dinyalakan mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Silakan. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Nah, diulang. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Silakan. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Nah. Hadzal daftaru dzu waraqin musaqqarin. Hadza daftaru zu waraqin musaqqarin. Nah, Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmadun talibun zu ilmin wa khuluqin. Nah, ulang. Ahmadu, tidak boleh tanwin, tidak boleh Ahmadun, ya, karena dia polanya af'alu. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Tafadhal. Ahmadun talibun dzu ilmin wa khuluqin. Nah. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Hadza qamisu zu kummin qasirin. Wa dzaka dzu kummin tawilin. Wa dzaka dzu kummin tawilin. Kummin tawilin. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-masjidu fi Ayyina aina zu manaratin wahidatin. Kita ulang ya. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Baik. Tafadhalu agliku mikrofon, silahkan ditutup dulu mikrofonnya. Saya akan jelaskan apa yang barusan kita baca. Perhatikan, kita belajar kata dzu. Dzu artinya memiliki. Ya, dzu artinya memiliki. Dzu ini seperti mudhaf. Seperti mudhaf. Maksudnya apa? Setelah dzu adalah mudhaf ilaihnya dan dia harus berharokat kasrah. Ya, kalau kita perhatikan sudah dzu kasrah. Dzu qamatin, dzu waraqin, dzu ilmin, dzu kummin, dzu manaratin. Jadi sesudah dzu harus kasrah. Ya. Dzu artinya memiliki ya. Dzu qamatin memiliki postur tubuh. Dzu waraqin memiliki kertas. Dzu ilmin memiliki ilmu. Dzu kummin memiliki lengan. Dzu manaratin memiliki menara. Jadi sesudah dzu harus kasrah. Ya. Dzu artinya memiliki. Misalnya lagi kata Dzulkifli. Nah itu. Dzulkifli itu. Dzulkifli artinya apa? Nama orang ya, Dzulkifli yang memiliki al-kiflu. Al-kiflu itu apa? La yukallifullahu nafsan. Itu satu akar kata tuh. Yukallifu, kifli. Artinya beban. Dzulkifli orang yang memiliki beban. Jadi yang namanya Dzulkifli biasanya bebannya banyak itu. Ya, Dzulkifli. Ada lagi Dzulqarnain. Dzulqarnain. Yang memiliki qarnun. Qarnun artinya tanduk. Dua tanduk, qarnani.
karena dia ada dhu di depannya maka berubah menjadi qarnain yang memiliki dua tanduk, ya, yang memiliki dua tanduk. Ya. Kemudian ada lagi dzul fiqar. Dzul fiqar. Ya. Al-fiqar itu artinya kemuliaan. Dzul fiqari artinya yang memiliki kemuliaan. Ya. Jadi demikian ya, sesudah dzu dia harus kasrah. Ya. Baik. Kita coba baca tadi terakhir sampai Pak siapa tadi? Pak Ari ya kalau nggak salah ya. Kalau begitu sekarang Pak Mufti, betul? Pak Mufti boleh baca? Nomor satu, silakan dibaca. Mudiruna zu qomatin tawilatin. Apa artinya? Direktur kita memiliki qomatin apa tadi? Postur tubuh yang tinggi. Tawila artinya tinggi, memiliki postur tubuh yang tinggi. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Nomor 2. Tolong dibesarkan dikit Ustaz. Iya. Silakan Pak. Iya. Jazakallah khair. Hadal daftaru duwarokin. Diulang Pak. Hadad daftaru duwarokin musattorin. Nah, artinya Pak? Buku tulis ini mempunyai kertas bergaris. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Silakan berikutnya Bu Suharti. Ahmadu qalibun zu ilmin wa khuluqin. Nah, artinya Bu? Ahmad pelajar yang memiliki ilmu dan khuluqin dan akhlak. Dan akhlak. Maksudnya memiliki akhlak yang bagus gitu ya. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Berikutnya Bu Sulistiani. Hadzal qamisu zu kummin qasirin wa dzaka zu kummin tawilin. Iya, artinya Bu? Ini baju yang ini baju yang memiliki lengan ya. Dan itu qasirin. Mana qasirin? Qasirin pendek. Ustaz. Pendek ya? Oh iya. Ini baju yang memiliki lengan pendek dan itu memiliki lengan panjang. Lengan yang panjang. Baik, ahsanti. Ya, ini lengan pendek, kum min qasirin, kum min tawil, lengan panjang. Baik. Berikutnya Pak Taufik. Nomor 5. Al-masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wa hidatin. Nah, artinya Pak? Masjid yang di dalam hayyina apa Ustaz ya? Lingkungan kami, kawasan kami, daerah kami. Masjid yang di dalam lingkungan kami memiliki menara Ustaz. Menara, betul. Wahidatin. Memiliki menara dan wahid. Satu Ustaz. Memiliki satu menara gitu ya. Memiliki satu menara. Masjid yang ada di lingkungan kami memiliki satu menara. Baik, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Taufik. Ya, jadi tadi ya, dzu artinya memiliki. Sesudah dzu harus kasrah. Nah, terakhir. Dzu, kalau satu orang, dzu. Hadzal talibu dzu khuluqin. Kalau at-talibunya berubah menjadi banyak, at-tullabu
maka dhu-nya berubah menjadi zawu. Haula'it tullabu zawu khuluqin. Kalau at-talibunya berubah menjadi at-talibatu, menjadi muannas, maka dhu-nya berubah menjadi dzatu. Hadhihi at-talibatu dzatu khuluqin. Kalau muannasnya banyak jamak, maka berubah menjadi dzawatu. Haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Ya, jadi dzu kalau satu, kalau banyak dzawu. Kalau muannas dzatu. Kalau muannasnya banyak jamak dzawatu. Dzu, dzawu, dzatu, dzawatu. Nah, ini tolong dihafalkan ini ya. Dzu, dzawu, dzatu, dzawatu. Baik, kita baca sama-sama. Silakan di on mic semuanya. Hadza talibu dzu khuluqin. Tafadhalu. Hadza talibu dzu khuluqin. Nah. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Nah, tullabu. Kita ulang. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Nah, muannas hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Nah, muannasnya jamak haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Nah, Masya Allah. Ahsantum. Jadi dzu, dzawu, dzatu, dzawatu. Nah, ini ada tugas ya. Rubah dari dzu menjadi dzawu, dzatu, dzawatu. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Bagaimana kalau lelakinya jamak? Ya, berarti hadzanya berubah menjadi haula'i kan? Haula'i, rajulnya berubah menjadi ar-rijalu. Dzu-nya berubah menjadi dawu, yang di akhirnya tetap sama, malin katsirin. Gitu ya. Kemudian rubahlah rajulnya menjadi perempuan. Tadi hadhihi rajul berarti kalau perempuan. Tadi hadhihi bukan mar'atu. Oh, mar'atu. Mar'atu ya perempuan. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Kalau perempuannya banyak, jamaknya al-mar'ah apa, Pak? An-nisa. Nisa'u. Haula'in nisa'u dzawatu malin katsirin. Wah, kompleks ini. Baik. Silakan ini dikerjakan di rumah ya. Jadi merubah dari ar-rajulu hadzal rajulu dzu malin katsirin dirubah menjadi jamak, dirubah menjadi muannats dan dirubah menjadi muannats yang jamak. Ini saja PR kita ya, bagian 9 nomor 1 sampai 4. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Sebentar di dulu tadi. Nanti setelah PR dikerjain banyak pertanyaan. Jadi kita belajar soal dzu hari ini. Kita belajar soal membuat kata tanya ya, pakai am. Kemudian kita belajar juga tentang isim inna dan khobar inna. Jadi ini 3 hal baru yang kita pelajari pagi hari ini. Baik, intahaina cukup ya. Kalau zu, Ustaz tadi kan milik ya Pak Ustaz ya? Ya, milik. Ada juga yang indi ya, yang milik ya? Penggunaannya gimana Ustaz? Kalau indi tetap nggak ada perubahan-perubahan ya? Nggak ada. Sesudah inda, itu asalnya kan inda. Ya, jadi inda, kemudian dia ditambahi domir. Ya. Domirnya ya, artinya ku. Jadi indi milikku. Gitu. Inda kalau ditambah huwa menjadi indahu miliknya. Inda ditambah ta menjadi indaka
milikmu. Nah, itu inda itu begitu. Gitu. Nah, perbedaannya dengan dhu, kalau dhu itu dia ada di dalam dirinya. Misalnya tadi, al-masjidul ladzi fi hayyina dhu manaratin. Nah, jadi masjidnya itu punya menara. Jadi menara itu ada di dalam masjid itu. Gitu. Sedangkan kalau inda ini kepemilikan yang sifatnya tidak ada di dalam dirinya. Misalnya kita menyatakan hal indaka nuqud, apakah kamu punya uang? Uang kan bukan bagian dari dirinya begitu kan. Misalnya tadi ada talibu dzu khuluqin. Pelajar ini memiliki akhlak. Akhlak itu ada di dalam dirinya si pelajar. Begitu. Seperti itu Itu bedanya ya. Itu beda ya. Jadi memiliki bedanya ya zu dengan ini. Artinya sama tapi penggunaannya berbeda ya. Berbeda. Ini melekat di dalam diri ya, kalau itu terpisah. Saya punya mobil, ana indi sayyaratun gitu ya. Indi sayyaratun. Gitu. Jangan pakai dzu sayyaratin, salah karena mobil nggak ada dalam diri kita gitu. Tapi saya memiliki ilmu, boleh. Ana dzu ilmin, ana rajulun dzu ilmin. Saya adalah laki yang memiliki ilmu. Ana rajulun dzu khuluqin. Saya adalah laki yang memiliki akhlak. Khuluqin akhlak ya. Akhlak yang baik. Khuluqun itu jamaknya akhlakun. Nah, nanti di bawah ini ada nih. Kata-kata yang baru ya. Khuluqun jamaknya akhlakun. Jadi khuluq satu, kalau banyak akhlak. Ya. Di dalam bahasa Indonesia akhlak satu ya. akhlak ya akhlak. Harus berakhlak baik gitu ya. Artinya harus berkhulukun baik gitu ya. Betul ya. Jadi ya begitulah kita dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia lebih kenal jamaknya daripada mufrad. Ya. Seperti malaikat, ya, seperti apa lagi yang banyak itu ya. Yang kita lebih mengenal jamaknya. Ya, rijal, kita mengenal rijal, nisa. Kita nggak kenal mar'ah. Ya. Kita kenal jamaknya. Baik. Cukup ya. Kita cukupkan dulu pelajaran pagi hari ini. PR-nya ini bagian 9, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 4. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Diterjemahkan Pak Ustadz atau tulis saja? Terjemahkan, tulis, beri harakat dan terjemahkan. Ya, hanya 4 soal insyaallah. Mudah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya.